pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tunjangan profesi guru tahun 2026 yang akhir-akhir ini membuat para guru merasa kenapa punya saya kok merah, punya guru di sekolah saya hijau semua. Nah, atau di sekolah yang lainnya yang lebih akhir mungkin kelulusannya kenapa hijau? Punya saya yang lebih awal kenapa merah? Kenapa kuning? Kenapa abu-abu? Dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa penarikan data berdasarkan dari Dapodik. Yang mana Dapodik juga dapat kita lihat dari info PDK. Baik dari nama, tanggal lahir, terus yang sudah mengentry nomor sertifikasi, nomor NRG, dan juga termasuk nomor UKG, maka di info PDK akan muncul sesuai dengan entrian dari Dapodik. Nah, oleh karena itu, lantas kenapa hasil validasi masih ada yang berwarna kuning, merah, abu-abu? Nah, itu disebabkan oleh sistem, Bapak Ibu Guru. Sistem yang menarik data dari Dapodik sehingga nanti di info PDK akan dimunculkan. Tapi kalau misalkan datanya sesuai, kenapa masih merah atau kuning? Nah, pertanyaan itu sering kali muncul dari Bapak Ibu Guru pada umumnya, termasuk saya awal-awalnya. Itu disebabkan karena sistem memang banyak melakukan penarikan data sehingga data yang awalnya mungkin sudah hijau akan menjadi kuning. Tapi selama data kita di Dapodik ataupun di info PDK sudah sesuai, maka Bapak Ibu guru tidak usah khawatir atau risau. Karena data itu akan menjadi valid nanti ketika penarikan data selanjutnya seperti itu. Yang penting Bapak Ibu Guru selalu sabar dan juga sering memantau info GTK-nya. Nah, ada beberapa di antaranya juga karena memang ada catatan yang perlu dibenahi oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk status kepegawaiannya, terus misalkan jam mengajarnya, atau tugas tambahannya, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, ada dari teman saya yang mungkin di Verfaro PTK, di arsip atau nama arsip tidak tertera alias strip merah. Justru di nama Dapodik dan juga nama Sodik muncul. Itu tidak apa-apa. Yang penting di info GDK nama sesuai dengan nama Bapak Ibu Guru sekalian. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, ada juga di salah satu LPTK yang gurunya memiliki catatan di info GTK-nya, yaitu salah satunya beban mengajar belum memenuhi syarat atau masih dalam proses penghitungan. Nah, ini merupakan catatan yang perlu dibenahi apakah memang sesuai dengan Dapodik atau memang tidak memenuhi syarat. Apabila guru yang bersangkutan sudah memenuhi jam sesuai dengan permintaan atau syarat dari pusat, maka Bapak Ibu Guru tidak usah risau atau khawatir. Karena itu merupakan catatan yang mana catatan itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin yang 24 jam tidak khawatir. Dan juga guru tunggal seperti itu. Nah, untuk guru yang di sekolahannya memiliki rombel kecil tapi gurunya ganda bagaimana? Nah, solusinya untuk konsultasi dengan dinas tapi sepengalaman saya, guru yang memiliki rombel kecil dan dengan guru ganda maka harus salah satunya yaitu pindah induk
karena tidak memungkinkan untuk kedua guru tersebut menjadi penerima tunjangan karena kekurangan jam. Contoh, guru si A memiliki 2 kelas atau 2 rombel dan guru yang B memiliki 1 rombel. Maka guru yang B ini kemungkinan tidak akan mendapatkan tunjangan karena tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Terus yang selanjutnya, contoh seperti ini. Ada yang mengajar di naungan Kemenak. Tapi apakah menjadi permasalahan? Contoh, di salah satu LPDK ada guru yang aktif juga di naungan Kemenak dan juga di naungan dinas. Sehingga di catatannya akan muncul seperti ini. SKTP dibayar Kemenak atas nama si Fulan misalkan seperti itu. Maka caranya yaitu harus ada laporan terlebih dahulu kepada orang dinas atau operator dinas dan juga ke Kemenak untuk memvalidasi data tersebut mau ikut yang mana, seperti itu. Terus yang selanjutnya catatan masalahnya yang mengakibatkan valid tidaknya hasil validasi yaitu catatan masalah yaitu validasi tugas tambahan lain. Contohnya pembina OSIS, jumlah pembina OSIS maksimal 1 yang ada 2. Artinya di sekolah tersebut pembina OSISnya ada 2 yang mana harus ada 1 yang menjadi pembina OSIS. Itu yang mengakibatkan juga hasil validasi belum menjadi hijau. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, oleh karena itu, tunjangan profesi guru tahun 2026 yang sudah betul-betul valid dan hijau akan terbit SKTP-nya. Khususnya seperti ASN, P3K, itu akan muncul lebih cepat. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, rekening untuk guru non-ASN bagaimana? Rekening tidak menjadi patokan yang lainnya masih kuning, tidak. Tapi rekening akan tetap muncul di kemudian hari dan disesuaikan dengan hasil dari data pusat yang menerbitkan di bank mana dan juga menampilkan nomor rekeningnya. Jadi kalau misalkan hasil validasi masih ada yang kuning, apakah rekening itu masih merah? Jawabannya tidak Bapak Ibu Guru, karena ada beberapa yang memiliki kasus bahwa hasil validasinya ada beberapa yang kuning, tapi nomor rekeningnya dan juga banknya sudah muncul seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi jangan berkecil hati. Cuma yang menjadi catatan pentingnya yaitu jumlah jam mengajarnya dan juga catatan-catatan yang lainnya perlu diperhatikan untuk memvalidkan data sehingga nanti SKTP akan muncul di Januari dan juga Februari. Nah, lantas saya masih belum keluar SKTP-nya. Mohon Bapak Ibu Guru bersabar karena memang SKTP untuk tahun 2026 bertahap Bapak Ibu Guru. Ada yang sudah muncul, Januari sudah menjadi hijau, terus Februari masih proses seperti itu. Terus kalau misalkan sekarang kan sudah Februari, apakah hilang SKTP yang Januari? Jawabannya tidak. Dari edaran yang sudah ada dari Dikdasmen bahwa SKTP yang Januari apabila tidak muncul akan proses untuk menerbitkannya dan untuk pembayarannya istilahnya bukan hilang melainkan dipindah atau dirapel ke bulan selanjutnya Bapak Ibu Guru. Jadi tenang Bapak Ibu Guru, jangan khawatir apabila misalkan SKTP muncul di Februari dan nanti akan diproses juga
SKDP muncul di Januari sehingga nanti pembayarannya akan dirapel menjadi 1 di bulan selanjutnya atau di bulan Februari, Bapak Ibu Guru. Jadi itu saja informasinya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, semoga menjadi ilmu dan juga pengalaman dan juga menjadikan jawaban agar tidak terlalu pusing Bapak Ibu Guru. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.